Kami meninggikan Engkau Tuhan, bukan karena Engkau rendah. Kami memuliakan Engkau bukan karena Engkau kurang mulia. Kami meninggikan, kami memuliakan Engkau karena Engkau layak untuk kami tinggikan, layak untuk kami muliakan. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Tuhan, kami umat-Mu ada di rumah-Mu, mau mendengarkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami, kepada pribadi lepas pribadi kami Tuhan, agar tidak ada satupun di antara kami yang kehilangan berkat daripada firman Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan ketika kami melakukan firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Setiap yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk kembali. Boleh kita berikan tepuk tangan kepada tim Praise and Worship hari ini. Wow, luar biasa. Terima kasih sudah membawa kami semua di dalam pujian dan penyembahan pada hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan ketika puji-pujian penyembahan dinaikkan? Boleh lambaikan tangan? Mari kita kasih tepuk tangan untuk Allah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, senang sekali hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersama dengan istri, kurang lebih ada sekitar 1 bulan istri saya. Kalau saya 2 minggu, hampir 3 minggu ya Mama Gembala. Oke, 3 minggu. Ada di Kalimantan dan puji Tuhan kami boleh kembali 1 minggu yang lalu. Saya lihat Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan yang sehat. Saya juga sehat, puji Tuhan kita bersyukur ya kita diberikan kesehatan. Karena kesehatan itu tidak bisa dibeli, amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada bulan ini adalah bertumbuh di dalam berkata-kata. Itu sebabnya saya mau ambil satu tema kecil untuk kita bahas bersama-sama, yaitu membangun komunikasi yang sehat. Bapak Ibu Saudara, untuk membangun komunikasi yang sehat, terlebih dahulu kita akan lihat kebenaran firman Tuhan tentang apa dampak dari perkataan atau komunikasi atau lidah yang buruk atau yang tidak baik. Dampaknya itu seperti apa sehingga kita penting untuk membangun komunikasi yang sehat. Mari Bapak Ibu Saudara kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Boleh ditampilkan? Yakobus 3 ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Puji Tuhan. Di sana dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Lanjut ayatnya yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun anggota yang sangat kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lanjut. Lidah pun adalah api, ia merupakan satu bagian dari dunia kejahatan yang mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, sehingga sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini memberikan informasi kepada kita bahwa lidah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Kenapa lidah? Karena dari lidah itu keluar kata-kata, ya. Bayangkan kalau kita hidup dan tidak ada lidah. Apakah bisa kita berkata-kata? Tentu tidak. Nah, lidah itu adalah sesuatu yang sangat kecil, namun sesuatu yang sangat kecil di dalam tubuh kita itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Alkitab memberikan gambaran bahwa lidah itu seperti api yang kelihatannya kecil, tapi dia punya pengaruh untuk membakar hutan yang besar. Juga Alkitab memberikan informasi bahwa lidah itu seperti kemudi atau seperti kemudi yang amat kecil di dalam sebuah kapal yang besar. Kapal yang besar yang hari-hari kita lihat, di TV kita lihat bahwa kapal itu bisa melewati badai yang sangat besar, melewati ombak yang sangat besar, melewati angin yang sangat besar. Namun kapal yang besar itu yang memiliki
power yang sangat besar itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Lidah digambarkan seperti demikian. Lidah adalah sesuatu yang kecil dalam diri kita, di dalam anggota tubuh kita. Namun lidah yang kecil ini, Alkitab katakan, memiliki pengaruh untuk mempengaruhi perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan sedikit tentang kitab Yakobus ini. Yakobus menuliskan surat ini kepada 12 suku orang-orang yang ada di perantauan. Nah, surat ini dituliskan agar orang-orang 12 suku yang ada di perantauan itu memiliki kehidupan yang baik, memiliki kata-kata yang baik, memiliki iman yang benar, memiliki sifat hidup yang baik, sehingga sikap daripada kehidupan orang-orang atau 12 suku ini mencerminkan kehidupan Kristus. Agar orang-orang yang ada di sekeliling 12 suku ini melihat Kristus melalui kehidupannya. Untuk itu, saudara, ketika kita berbicara mengenai kata-kata, kita berbicara mengenai lidah, sebenarnya kita sedang berbicara tentang sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Mengapa? Karena dengan kata-kata kita bisa mempengaruhi orang, dan dengan kata-kata juga kita dipengaruhi oleh orang. Amin. Pilpres ini tanggal 14 Februari ya. Masing-masing pilpres itu ya, tim suksesnya itu mengumpulkan tuh orang-orang yang fasih dalam berbicara, fasih dalam berkata-kata. Untuk apa? Untuk mempengaruhi banyak orang. Agar orang-orang yang dipengaruhi itu dapat memilih paslon dari tim sukses itu ya, Bapak Ibu. Saya percaya sudah ada pilihan ya. Di sini tidak ada tidak ada kita bicara tentang politik ya. Kita bicara tentang politik nanti di luar. Namun kita berdoa agar pemimpin yang akan terpilih nanti adalah pilihan Tuhan untuk membawa Indonesia semakin baik. Amin. Membawa Indonesia semakin maju. Amin. Mari kita berkata-kata di dalam doa untuk mendoakan bangsa kita, mendoakan pemilihan ini agar bisa berlangsung dengan baik. Saudara, contoh lainnya adalah sales marketing misalnya. Mereka tuh diperlengkapi dengan sebuah model berkata-kata yang baik secara teratur agar kata-kata yang disampaikan itu bisa mempengaruhi calon pembeli atau calon customer. Ya. Tidak semua. Tapi ada beberapa sales yang menawarkan produk, dia tutup itu rapat-rapat kelemahan produknya. Dia jual. Customer terpengaruh, kemudian membeli produk itu, sampai di rumah, ternyata ini ada kelemahannya, ini ada ini. Tadi salesnya bilang tidak. Ini tidak semua sales ya, tapi ada sales yang seperti demikian. Dengan kata-kata, customer dipengaruhi untuk membeli produknya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kata-kata menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Dengan kata-kata yang kita keluarkan setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita sedang mempengaruhi anak kita, kita sedang mempengaruhi istri kita, kita sedang mempengaruhi suami kita. Jadi ketika suami pulang telat, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, kau itu toh sudah bilang tadi, datangnya jam 4, kau datang jam berapa? Nah, ingat bahwa kata-kata yang kau keluarkan itu sedang mempengaruhi suamimu. Ketika anak-anak saudara tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh orang tua, lalu kemudian saudara berkata, kau itu tuh anak nakal, kau itu tuh anak bandel, kata-katamu itu sedang mempengaruhi anak saudara. Itu sebabnya saudara, kita harus melakukan hal ini di dalam Yakobus 3 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sapi itu dikendalikan oleh kekangnya, agar dapat dikendalikan oleh orang yang menunggangnya. Itu jadi, saudara, kata-kata kita harus dikekang oleh diri kita. Kita harus mengekang kata-kata kita agar kata-kata yang keluar itu benar-benar terkontrol dengan baik. Ada suami istri yang hari ini dipakai Tuhan dengan yayasannya, mereka melayani beberapa tempat di Papua, juga di Kalimantan. Yang waktu mereka ketemu, ya ini ada anak-anak muda, istrinya itu sudah mandiri, dari muda itu, dari usia 11 tahun itu sudah hidup sendiri. Jadi ya sudah kayak macam hidup di hutan rimba ya, pokoknya siapa ya lawannya dia limbas. Jadi karena saking mandirinya, kata-kata yang dikeluarkan itu agak pedas. Beda dengan suaminya adalah orang yang tenang, yang kalem. Waktu mereka baku dapat, wow luar biasa, istrinya kayak macam mau jadi penguasa gitu ya. Tapi hal yang luar biasa yang dilakukan oleh suami ini adalah, waktu istrinya marah,
Dia katakan, istriku, kamu orang yang paling lembut, kamu orang yang berkata-kata baik, kamu orang yang lemah lembut. Dia terus perkatakan itu. Dan hari ini istrinya bersaksi bahwa kata-kata itu merubah mindset dalam pikirannya, sehingga hari ini dia berbeda, ya, tidak berubah total, tapi dia berbeda dengan yang dulu. Kehidupannya semakin berbeda, kehidupannya ketika merespon segala sesuatu semakin baik dan semakin lemah lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita bertanggung jawab dengan kata-kata yang kita keluarkan. Tidak ada yang bilang, oh kan memang begitu Ji saya tuh. Saya kan memang ceplas-ceplos. Jadi kalau ada yang tersinggung ya terserah. Oh, tidak bisa. Kata-kata yang dikeluarkan dari lidah siapa? Kalau kita yang mengeluarkan kata-kata itu, kita bertanggung jawab. Ini bukan soal ceplas-ceplosnya. Ini bukan soal saya kan orang ya open-open saja, bicara to the point saja kan. Bukan soal itunya. Ini soal kata-kata seperti apa yang dikeluarkan. Orang ceplos-ceplos tidak ada masalah. Tapi kata-kata seperti apa yang dikeluarkan. Kita juga tidak bisa bilang bahwa kan saya pemimpin, saya kan orang yang lebih tua, saya kan yang bertanggung jawab, jadi saya bisa berkata-kata, saya bisa mengatakan ini dan itu. No, kita semua bertanggung jawab untuk kata-kata yang kita keluarkan. Kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda, namun kata-kata yang kita keluarkan harus kata-kata yang sopan, kata-kata yang membangun. Amin. Dan kata-kata yang membangun ini bukan hanya ketika kita berbicara, saya bertemu dengan si B, kemudian saya mulai berbicara. Tapi kata-kata dalam bentuk tulisan. Kata-kata ada bentuk tulisan, tapi ada juga dalam bentuk tulisan. Kita bertanggung jawab di sana. Kata-kata dalam bentuk tulisan, kita semua memiliki media sosial. Kita memiliki Facebook, kita memiliki Instagram, kita memiliki WA, kita memiliki Twitter, dan masih banyak media sosial dan yang lain. Kita bertanggung jawab dengan kata-kata yang kita ucapkan di media sosial kita. Itu sebabnya saudara, karena kita bertanggung jawab dan kata-kata kita sangat mempengaruhi dan bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat. Saudara, yang pertama, supaya kita bisa membangun komunikasi yang sehat adalah mengontrol apa yang masuk ke dalam hati kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Nah, kita baca bersama-sama. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendarahan hatinya. Bisa sama-sama, kita sama-sama baca? 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya apa? Meluap dari hatinya. Mengontrol apa yang masuk ke dalam hati kita. Saudara, firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa hati kita itu seperti database besar atau tempat penyimpanan yang sangat besar sekali, dan di dalam tempat penyimpanan yang sangat besar itu tersimpan banyak hal. Alkitab memberikan kata perbendahara. Di sini ada bendahara Cedona. Beberapa waktu yang lalu ketika berbicara pemilihan ketua untuk ketua panitia hari-hari besar di dalam tahun ini, ya, Pak Jos yang terpilih. Namun sebelum itu jatuh kayak Cedona, tapi Cedona mengatakan bahwa profesionalisme saya itu ada di bendahara. Jadi saya lebih memilih di bendahara supaya saya lebih maju di sana dibandingkan jadi ketua, dan Pak Jos lah yang terpilih. Boleh kita tepuk tangan untuk Pak Jos. Pak Jos ini adalah ketua panitia hari-hari besar. Nah, sebagai seorang bendahara, Cedona pasti tahu bahwa kalau ada yang keluar, maka pasti ada yang masuk. Kalau ada yang masuk, pasti ada yang keluar. Nah, hati kita digambarkan Alkitab adalah perbendaharaan, tempat penyimpanan dari apapun yang masuk dalam hati. Jadi output seperti apa itu ditentukan dari penyimpanannya. Kalau penyimpanannya adalah hal-hal yang jahat, penyimpanannya adalah hal-hal yang negatif, penyimpanannya adalah kepahitan, kekecewaan, kemarahan, hal-hal yang negatif, maka outputnya itu pasti negatif. Outputnya itu pasti buruk. Komunikasinya sudah pasti buruk. Makanya Alkitab katakan, apa yang meluap dari mulut seseorang
Apa yang keluar dari mulut seseorang itu meluap dari hatinya. Seperti apa hatinya, itulah yang akan keluar dari mulutnya. Nah, itu sebabnya poin saya adalah kita belajar untuk menginput, memasukkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik dalam hati kita. Penyimpanan kita harus bersih, penyimpanan kita harus benar-benar murni, agar ketika kita berjalan dan bertemu dengan siapa saja, output kata-kata yang keluar adalah output yang baik. Pengaruh yang kita keluarkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita adalah pengaruh yang baik. Dan itu semua ditentukan dari inputnya. Dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari bagaimana pergaulan kita, dari seperti apa kita bertumbuh di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya ketika kita ini melakukan segala sesuatu, kita harus bahwa mata kita melihat hal-hal yang benar. Karena dengan mata adalah jendela tubuh. Jika mata melihat sesuatu, maka sesuatu itu secara otomatis akan masuk ke dalam perbendaharaan. Telinga juga adalah jendela tubuh. Ketika kita mendengar sesuatu yang negatif, maka hal itu akan masuk di dalam perbendaharaan hati kita. Ketika siklus atau circle pertemanan kita adalah hal pertemanan yang negatif, pertemanan yang tidak memuliakan Tuhan, maka yang masuk atau yang input di dalam hati kita adalah hal-hal yang seperti demikian. Ini saya bukan bilang supaya kita tidak boleh menginjil di sana, tidak boleh melayani di sana. No, kita harus pergi melayani dan memberitakan itu. Namun kita harus pastikan bahwa kita memiliki satu circle yang bersih, satu persekutuan yang bersih, di mana kita di situ dibangun, kita bersama-sama bertumbuh di sana. Lalu tempat circle yang buruk adalah tempat di mana kita diutus. Namun ketika kita ada di sana, kita akan kembali di charge. Setelah di charge, kita akan diutus. Maksud saya adalah seperti itu. Lingkungan kita sangat mempengaruhi perbendaharaan hati kita. Dan perbendaharaan hati kita sangat mempengaruhi ucapan dan kata-kata yang kita keluar. Saudara, mari kita mulai memberikan input yang baik. Input yang baik di dalam hati kita. Mari kita mulai melihat hal-hal yang positif. Kalau boleh kita membaca Alkitab setiap hari kita itu. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya, tapi kan saya Pak Ciko, saya kan, aduh hati saya ini kayaknya bagaimana ya caranya supaya hati saya ini bisa dibersihkan. Ada satu ilustrasi yang sudah cukup lama, yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Dan kalau saya bertemu dengan orang-orang yang lain, saya bilang usahakan isi firman Tuhan banyak dalam hati kita. Itu yang akan membersihkan. Bagaimana caranya supaya kita misalnya di dalam gelas ini semua sudah kotor nih. Bagaimana caranya supaya gelas ini bisa airnya dalam bisa bersih kembali? Sebelumnya ini air sumberan misalnya. Bagaimana caranya membersihkan air sumberan tanpa menumpahkan? Bagaimana caranya? Tidak apa-apa, santai aja, bicara lebih kuat. Bagaimana caranya? Caranya, saya tidak dengar, maaf. Caranya adalah dengan mengisinya dengan air yang bersih. Semakin banyak air yang bersih itu masuk, maka semakin banyak pula air yang kotor dalam gelas ini. Bagaimana caranya membersihkan hati kita agar hati kita, bendera hati kita, masukkan hal-hal yang bersih, masukkan firman Tuhan yang banyak, maka output yang akan keluar dari mulut kita adalah output yang memuliakan. Amin. Bangun hubungan yang sehat dengan cara memasukkan hal-hal yang bersih ke dalam hati kita. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat pada bagian yang kedua. Kita akan melihat bagian yang kedua ini, bagaimana caranya supaya membangun komunikasi yang sehat. Yang kedua adalah lebih banyak mendengar, melihat daripada berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil satu contoh besar di dalam sebuah Alkitab, kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, sebelum perkara-perkara yang besar itu terjadi, sebelum mujizat-mujizat itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sebelum hal-hal yang supranatural itu terjadi,
ada yang unik dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Alkitab selalu berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Bahkan bukan hanya itu. Ketika Yesus mendengar apa yang dibicarakan orang tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Dan ada juga perkataan yang sangat menarik dari kitab Injil yang dituliskan seperti ini. Ketika Yesus mendengar hal itu, dia berkata, saudara, untuk membangun hubungan yang komunikasi yang sehat-sehat, belajar untuk mendengar, melihat, lalu berkata-kata. Jangan berkata-kata sebelum melihat. Dari perjanjian lama sebenarnya Alkitab itu sudah memberikan penjelasan yang sangat penting bagi kita bahwa Allah itu adalah sang pendengar. Ketika bangsa Israel, Allah izinkan untuk dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Israel kemudian datang dan berseru kepada Allah, lalu kemudian apa yang Allah lakukan? Dari generasi ke generasi sampai kepada hari di mana Yesus lahir, Allah selalu jadi seperti itu. Allah menjadi Allah yang mendengar seruan doa dari umatnya yang berseru kepadanya. Saudara, bayangkan kalau Allah kita adalah Allah yang berfirman dan bukan mendengar. Allah yang berfirman saja. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan ini. Ketika kita berseru, Allah tidak mendengar. Coba bayangkan, bagaimana kita jika Allah kita itu adalah Allah yang tidak mendengar seruan kita. Tentu kita akan kemudian lemah, kemudian kita akan letih, kita kemudian akan berpikir, aduh, bagaimana ya? Kayaknya Allah yang sebelah lebih baik. Tapi tidak seperti demikian, Allah kita adalah Allah yang mendengar. Itu sebabnya kita ini diciptakan menurut gambar dan rupanya, yang kemudian diciptakan baru kembali di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau kita menjadi orang Kristen, orang yang ada di dalam Kristus, harusnya kebiasaan juga adalah kita mendengar. Karena kecenderungan orang yang berkata-kata lebih dulu adalah kecenderungan orang yang akan menghakimi. Kayaknya kok begini nih, kayaknya kalau aku berdosa begini, aku buat dosa begini. Mendengar, melihat, kemudian berkata. Karena untuk orang-orang yang memiliki beban yang sangat luar biasa, mereka kadang-kadang tidak membutuhkan kata-kata dari kita. Yang mereka butuhkan adalah telinga untuk mendengar. Jadi para suami-suami, kalau istri lagi berkata-kata, gunakan telinga untuk sabar. Memang berjam-jam, memang, tapi sabar. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lain, kita perlu untuk, karena saudara, sekarang ini kita hidup di zaman orang itu bicara semua mau bicara. Dan orang-orang yang mau mendengar ini semakin jarang ditemukan. Kemana-mana, coba kemana-mana kita menemukan orang yang selalu mau bicara, mau dia yang didengar. Sampai dengar sampai susah mau ketemu koma untuk bilang permisi mau jalan, susah. Karena mau ini bicara. Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengar adalah salah satu bagian dari komunikasi. Dan ini adalah sesuatu yang penting untuk kita aplikasikan. Ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita berkata-kata, gunakanlah telinga untuk mendengar. Namun ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita berhenti untuk berkata-kata, gunakanlah mulut untuk mulai berkata. Dengan demikian kita akan membangun sebuah komunikasi yang baik, komunikasi yang sehat di antara kita. Saudara, mari kita gunakan telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan atau apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, di circle kita, di tengah-tengah keluarga kita, atau dimanapun kita berada. Mari kita gunakan telinga kita untuk mendengar. Membangun komunikasi yang sehat harus mulai dibangun dari kita mendengar. Saudara, yang ketiga, dan ini adalah bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat Amsal 15 ayat yang keempat.
Bagian yang ketiga, sana dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang itu apa? Melukai hati. Bagian yang ketiga adalah mendoakan dengan lemah lembut. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya masih SD kelas 6, saya dari salah satu kampung di kota Wamena namanya Wetalak, pindah ke kota. Nah, yang satu kelas dengan saya itu ada teman saya namanya Boas Lama. Namanya memang tidak terlalu terkenal. Jadi waktu saya pindah ke kota, ada satu berita yang kemudian membuat kami semua kaget, karena teman saya Boas Lama ini adalah salah satu orang yang kemudian dipilih oleh Yohanes Surya. Dia kalau di kelas, saya sendiri saksinya, dia belum bisa membaca dan sangat susah diajar. Kadang-kadang kita harus sama-sama belajar dan susah. Lebih baik kita bermain gitu daripada belajar. Nah, dia dipilih oleh Yohanes Surya untuk kemudian diajar. Saudara, beberapa tahun kemudian saya mendengar bahwa dia dan beberapa orang memenangkan Olimpiade. Dan itu betul-betul sangat mengagetkan, karena mereka kemudian disambut. Jadi dari mereka datang di bandara itu disambut itu sangat luar biasa. Saya lihat ada saya punya teman ini yang dulu susah diajar, tapi dia luar biasa. Dengan kemampuan fisik yang luar biasa, dia disambut oleh pemerintah. Nah, Yohanes Surya waktu itu datang dan dia bilang, saya mau datang itu, saya pilih bukan orang-orang yang mampu ya, masih bisa baca. Orang-orang yang benar-benar tidak mampu, orang itu yang saya mau ambil tema dan teman saya. Saudara, saya dengar cerita dari teman saya, kalian diajar bagaimana sampai kalian mampu? Dia bilang setiap pagi kami bangun itu selalu menghadap kaca. Kami memang agak sedikit berbeda diajar. Kami menghadap kaca, kemudian kami mulai berkata-kata dengan kami punya diri yang ada di hadapan kaca. Kau pintar, kau cerdas, kau pasti bisa, pokoknya kata-kata berkat. Setiap pagi mereka bangun itu dulu. Mereka lakukan itu dulu, baru kemudian mereka belajar. Mereka lakukan itu, kemudian mereka belajar. Nah, saudara, beberapa lama kemudian, mereka itu memenangkan satu Olimpiade Fisika. Dan saya bilang, wah luar biasa berarti ya. Saudara, ini mungkin cerita yang mengagetkan kita semua. Tapi, saudara lihat dari betapa berkuasanya kata-kata yang kita ucapkan untuk diri kita sendiri. Seorang Boas Lama, seorang teman saya yang tidak susah baca ya, bisa dikatakan buta huruf, namun kembali dengan orang pribadi yang sangat luar biasa, bisa memenangkan Olimpiade. Itu adalah hal yang luar biasa, namun itu semua dimulai bukan hanya belajar, namun ada satu lagi yang dia lakukan untuk membangun kepercayaan diri dan kemampuan yang ada dalam dirinya adalah berdiri di depan kaca dan mulai berkata-kata pada diri sendiri, kau bisa, kau pasti bisa, kau hebat, kau ganteng, tidak ada yang kurang untuk diri, kau pasti bisa, kau pasti mampu. Kata-kata itu kemudian membentuk satu mindset yang sangat kuat dalam dirinya, karena apa yang keluar dari lidah itu berkuasa untuk mengubah mindset kehidupan seseorang. Saudara, kita dengan kata-kata kita setiap hari itu mempengaruhi orang lain, seperti yang tadi disampaikan. Itu sebabnya ketika bangun pagi, mulailah dengan berkata-kata dengan diri sendiri, karena kata-kata itu adalah sebuah doa. Berkata-kata pada diri sendiri, saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya diterima, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya sudah cukup karena Kristus bagi saya. Cukup berkata-kata. Jangan menghadap kaca kemudian, aduh kayaknya hidung saya ini kurang mancung ya. Kayaknya rambut saya kurang ini ya. Kayaknya kenapa flek tiba-tiba ada muncul ya di muka saya. Kenapa badanku agak-agak ini ya, lebar, kayaknya baju yang ini ya, kekecilan kayaknya saya pesan. Berhenti dengan berkata-kata yang pesimis dengan diri sendiri. Mulailah dengan berkata-kata yang baik. Kau pasti bisa, kau pasti berhasil. Karena kata-kata itu kemudian akan mempengaruhi mindset berpikir kita. Dan kehidupan kita pun akan berubah. Mulailah dengan kata-kata doa. Ketika kita bertemu dengan teman kita yang mungkin saja melakukan kesalahan, jangan berkata-kata, oh memang begitu, mau dasar memang. Oh itu kalau dikasih tahu memang. Jangan begitu, saudara. Mulailah dengan berkata-kata, kau pasti bisa.
Tuhan sayang. Kok pasti bisa? Ayo, coba lagi. Kok pasti bisa? Saya lihat engkau itu punya potensi di sini. Ayo bangkitlah. Mulai dengan berkata-kata yang memberikan kata-kata berkata yang positif. Jangan kemudian bilang, kayaknya kalau kau yang ini kayaknya kurang. Iya boleh. Jangan mulai membandingkan, apalagi membandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Karena itu akan mempengaruhi. Mulai dengan berkata-kata yang positif kepada sesama kita. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang menghadapi banyak pergumulan dan masalah, mulailah dengan kata-kata yang positif. Katakan apa? Kau pasti bisa. Masalahmu pasti selesai. Kau pasti bisa. Saya lihat kau punya potensi ini sangat luar biasa. Kalau kau kembangkan lagi, kau pasti bisa. Aduh, tapi saya sudah berjuang dan kayaknya saya tidak bisa, saya tidak mampu di sini. Coba lagi berjuang. Coba kasih yang terbaik. Mulai dengan mengucapkan kata-kata doa. Dengan demikian maka orang-orang yang menerima kata-kata akan berubah. Kenapa? Karena kata-kata yang dikeluarkan itu meskipun itu kecil, tapi punya pengaruh yang besar. Lidah itu memang tidak memiliki tulang. Lidah memang tidak memiliki tulang, tapi bisa memakan. Itu sebabnya jaga lidah kita baik-baik, kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik yang keluar itu akan membangun hati seseorang. Kata-kata yang buruk yang keluar dari lidah kita akan mematahkan. Kalau lidah tidak punya tulang, lidah itu harus dijaga. Nah, dia bisa juga. Jaga lidah kita dengan kata-kata yang positif. Amin. Kita mau bertumbuh. Kita mau bertumbuh dengan lidah kita, dengan kata-kata kita. Itu sebabnya kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita datang. Ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semua telah menerima berkat firman Tuhan secara khusus yang membahas tentang bertumbuh dalam berkata-kata. Saudara, mari kita sama-sama mulai keluar dari tempat ini, kita bersama-sama mau membangun komunikasi yang sehat. Bukan komunikasi yang sakit, namun komunikasi yang sehat.